Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cerah ini kita diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin, memahami agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Semoga usaha kita ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan juga masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengannya jalan menuju surga. Amin. Untuk selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Aqidatut Tauhid ya, yang dikarang oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Adapun bab yang kita bahas adalah bab bid'ah ya. Dan mukadimahnya ini sudah kita bahas, yaitu tentang perkara baru dalam urusan agama ini. Selanjutnya kita akan bahas pasal yang kedua, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin wal asbabul lati addat ilaiha ya. Nampaknya bid'ah-bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin dan sebab-sebab ya terjadinya bid'ah tersebut. Bagian yang pertama ya, al-mas'alatul ula, waktu zuhuril bid'ah. Waktu munculnya bid'ah. Kapan bid'ah itu pertama kali muncul ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan, wa'lam anna amatal bid'ahil muta'alliqah bil ulumi wal ibadat innama waqa'a fil ummati fi awakhir ahdil khulafa'ir rasyidin. Ketahuilah sesungguhnya keumuman bid'ah atau bid'ah secara umum yang berhubungan dengan ilmu, artinya keyakinan atau masalah keimanan, wal ibadat dan masalah ibadah, bid'ah-bid'ah di dalam masalah ibadah hanyalah terjadi pada umat ini pada akhir-akhir ya masa Khulafaur Rasyidin. Jadi bid'ah ini belum muncul pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya semuanya sudah diputuskan secara gamblang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang tidak diketahui ini langsung ditanyakan oleh atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada masa beliau tidak ada bid'ah
ya. Dan bid'ah ini muncul di dalam masalah akidah, masalah keimanan, keyakinan dan juga ibadah ketika akhir-akhir masa Khulafaur Rasyidin. Kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan tentang bahaya bid'ah ini, ya, ketika beliau masih hidup dan belum ada bid'ah-bid'ah yang menyebar pada masa beliau. Sehingga beliau berpesan, ya, barang siapa yang hidup panjang setelahku, setelah wafatku dan dia itu masih hidup, ya, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, ya, pertentangan yang banyak. Ini perselisihan umat, termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara baru, ya, yang belum ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau, ya, mewarning umatnya atau para sahabatnya dengan adanya perpecahan yang banyak, beliau memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau sampai ketemu dengan perselisihan yang banyak tersebut, wajib bagi kalian kembali kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, ya. Ini solusi bagi umat yang menjumpai bid'ah ini, yang menjumpai perselisihan di tengah umat ini. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnahnya Rasulullah dan juga sunnahnya para khulafaur rasyidin, ya. Taib. Wa awwalu bid'atin dhaharat, bid'ah yang pertama kali muncul, bid'atul qadar, ya, bid'ah menentang tidak adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak mengetahui kondisi makhluknya dan seterusnya. Maka ini termasuk perkara bid'ah yang pertama kali muncul. Wa bid'atul irja, ya, bid'ahnya kaum Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal tidak termasuk bagian dari keimanan. Sehingga tatkala seorang sudah bersyahadat masuk kepada agama Islam, sudah menjadi ahli surga, mau bermaksiat, mau berbuat dosa besar dan seterusnya, keimanannya sama dengan orang-orang yang taat, ya. Maka hal ini menyelisihi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, ya. Keimanan seorang bisa menebal dan kuat ini dengan ketaatan, dan bisa menipis dan lemah dengan perbuatan kemaksiatan. Maka kaum Murji'ah mereka tidak mengakui hal ini, ya. Wa bid'atut tasyi' wal khawarij, ini mengerikan dan sampai sekarang terus ada. Bid'ahnya orang Syiah, ya. Yang ekstrimnya Syiah ini mengatakan bahwasanya Jibril ini keliru ketika menurunkan wahyu. Seharusnya kepada Ali radhiyallahu taala anhu, tapi diturunkan kepada Muhammad. Bahkan ada yang parah, lebih parah dari itu, bahwasanya Ali, ya, ini adalah manifestasi atau jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya, Syiah. Kemudian Khawarij ini juga muncul di masa-masa setelah wafatnya Rasulullah. Ya, sekelompok kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bibit-bibitnya ketika beliau masih hidup, ya. Dan Khawarij ini disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang buruk, ya. Sifat-sifat yang buruk seperti kilabu jahannam. Khawarij ini adalah anjing-anjingnya neraka jahannam.
Seperti sifati dalam hadis yang lainnya, Khawarij ini bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, jauh meninggalkan busurnya. Ini ya. Dan Khawarij ini menurut pandangan manusia awam mereka luar biasa. Sebagai disebutkan oleh Nabi SAW juga, ya, baca Al-Quran kalian kalah, sholat kalian kalah, puasa kalian kalah. Yang dikatakan ini siapa? Kepada sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jadi ngukurnya kelompok itu lurus atau tidak, ini yang pertama kali dari manhajnya, kemudian dari akidahnya. Ya. Bukan dari keindahan bacaan Al-Qur'annya, bukan dari puasa yang dia lakukan, bukan pula dari sholat yang dia tunaikan. Ini bukan pertimbangan yang utama, dan diajarkan oleh Rasulullah SAW demikian. Orang-orang Khawarij mereka itu ahli ibadah, namun mereka disifati Rasulullah seperti anak panah keluar dari busurnya. Ini ya. Dan Khawarij ini bahaya, ya, gampang mengkafirkan kaum muslimin. Ya, dosa besar ini dianggap pelakunya itu sudah keluar dari agama Islam, ya, dan dia nanti kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian walamma hadasat al-firqatu ba'da maqtali Utsman dhaharat bid'atul haruriyah. Ya. Setelah wafatnya Utsman, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Ini muncul lagi bid'ah haruriyah. Mirip dengan Khawarij ini, ya. Tsumma fi awakhir asri sahabah, kemudian di masa-masa akhir dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadasat al-qadariyah fi akhir asri Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Jabir wa amsalihim minas sahabah. Di akhir-akhir dari kehidupan para sahabat yang muda seperti siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ini semakin berkembang bid'ah-bid'ah yang ada tersebut, ya. Wa hadasat al-murji'ah qariban min dzalik, murji'ah juga tumbuh dan menguat, ya. Wa ammal jahmiyatu, adapun jahmiyah, fa inna ma hadatsu fi awakhir asr tabi'in ba'da mauti Umar ibn Abdul Aziz. Ya, jahmiyah ini baru muncul setelah masa sahabat, ya, yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz beliau itu wafat. Wa qad rawa annahu anzara bihim, dan sebelum beliau wafat, ya rahimahullahu taala, sudah memperingatkan kaum muslimin tentang bahaya Jahmiyah ini. Wa kana dhuhuru Jahm bi Khurasan fi khilafati Hisham ibni Abdul Malik, ya. Dan Jahmiyah ini nampak kuat di Khurasan ketika masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, ya. Tapi ini beberapa kelompok bid'ah yang menjadi pokok, ya, di awal-awal bid'ah ini di dalam masalah usuliyah, masalah akidah atau masalah keimanan. Dan sekarang semakin jauhnya zaman dari Rasulullah SAW, semakin berkembang lagi bid'ah-bid'ah yang ada, ya. Semakin berkembang. Dari yang pokok ini muncul lagi pecahan-pecahan dari mereka, atau kombinasi dari bid'ah-bid'ah yang ada tadi, ya, sehingga semakin rusak sekali, ya, dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut. Dan ini jamaah rahimani wa rahimakumullah sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, ya, mengabarkan kepada umatnya, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan, ya. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya itu akan diancam, diazab, masuk ke dalam neraka, menunjukkan sesatnya perpecahan tersebut atau kelompok-kelompok tersebut, illa wahidah, kecuali satu kelompok saja, ya. Di riwayat yang lain disebutkan satu kelompok tersebut adalah al-jamaah. Dia adalah jamaah.
Dan disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan satu kelompok atau jamaah ini dengan hadis yang lainnya. Satu kelompok tersebut adalah makana alaihi ana wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang beragama seperti agamanya aku dan juga para sahabatku. Ini sangat jelas sekali sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin berlepas dari al-firqah ad-dhalah, ya, firqah yang menyimpang, yaitu dengan jalan kembali beragama seperti beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan manhaj salaf, ya. Manhaj itu metode, salaf itu adalah orang soleh terdahulu, ya. 3 kurun al-mufaddalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairan nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ini yang senantiasa kita berusaha untuk mengikutinya, ya. Panjang ini ya pembahasannya. Kita teruskan dulu. Wa hadhil bid'ah, dan bid'ah-bid'ah yang disebutkan ini dhaharat fil qarni tsani, muncul pada abad yang kedua. Ya, sebagian sahabat masih ada. Atau abad yang dimaksud di sini adalah masa setelah masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal orang alim, yaitu para sahabat, ini masih banyak sekali. Tapi bid'ah-bid'ah ini bermunculan. Dan nanti akan disebutkan, ya, pada pembahasan berikutnya apakah alasan motivasi terjadi bid'ah tersebut. Wa hadatsat al-fitan bainal muslimin. Sebentar. Baik. Was sahabatu maujudun. Pada abad yang kedua tersebut para sahabat ini masih hidup, ya, masih ada. Wa qad ankaru ala ahliha, dan para sahabat mereka juga telah mengingkari perbuatan para ahlu bid'ah tadi. Tsumma dhahar bid'ah al-i'tizal. Kemudian muncul lagi, yang ada belum selesai muncul bid'ah lagi, kelompok Mu'tazilah, ya, kelompok yang keluar dari kaum muslimin, ya. Wa hadatsat al-fitan bainal muslimin, kemudian terjadi fitnah yang terjadi pada kaum muslimin, beberapa peperangan, ya, antara para sahabat. Yang terjadi ini karena ya ijtihad mereka, ya, ijtihad mereka. Karena terjadi fitnah, ada kelompok-kelompok yang mereka itu menyulut api fitnah ini. Wa dhahara ikhtilaful ara' wal mail ilal bid'ah wal ahwa. Muncullah, nampaklah pada zaman-zaman tersebut perpecahan pendapat dan juga kecenderungan untuk mengikuti perbuatan-perbuatan bid'ah dan hawa nafsu. Waliyadzubillah, semoga kita senantiasa berada di jalan salaf ini dan dijauhkan dari, ya, bid'ah dan juga hawa nafsu. Wa dhaharat bid'atut tasawuf, tambah lagi ada bid'ah tasawuf, bid'ah sufi, ya. Wa bid'ah bina 'alal kubur ba'dal qurunil mufaddalah. Setelah 3 generasi yang utama, kemudian ada bid'ah baru lagi, pengagungan terhadap kuburan, ya, muncul pada zaman tersebut, ya. Wa hakadza kullama ta'akhkhara al-waqtu zadatil bid'ah wa tanawwa'at, ya. Dan demikian kalau diteruskan, setiap jauhnya waktu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah jumlahnya bid'ah-bid'ah yang ada dan bermacam-macam jenis-jenisnya, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, fokus kita adalah bagaimana kita selamat dari bid'ah-bid'ah tersebut. Dan upaya solusi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah jelas, ya, sangat jelas, yaitu dengan cara menggigit sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, ya, dengan cara beragama seperti beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya.
Sangat mudah sekali, ya. Sangat mudah sekali. Segala bentuk perselisihan, perbedaan, ya, bid'ah-bid'ah yang baru seandainya dikembalikan pada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara beragamanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan selesai. Ya. Ini berkaitan dengan waktunya. Kapan munculnya bid'ah? Ringkasnya yaitu pada zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, muncul berbagai macam bid'ah sampai sekarang ini. Ya. Kalau dahulu masalah keimanan, penyimpangan dan seterusnya, ya, semakin jauh ini ada juga yang mengaku sebagai nabi, gitu kan? Sampai terakhir kemarin tahun berapa? 2017 atau 18, ya. Di negeri kita di Jombang itu ada yang mengaku sebagai nabi, ya. Diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. La haula wala quwata illa billah. Dan ini terus muncul sampai nanti akhir zaman, bid'ah ini terus ada. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, makanu zuhril bid'ah. Ya, tempat munculnya bid'ah tersebut. Kapan awal mula? Ya, ini sudah dibahas. Kemudian tempat mana yang pertama kali muncul bid'ah tersebut? Takhtaliful buldan al-islamiyah fi dhuhuril bid'ah fiha. Berbeda negeri-negeri Islam, ya, ketika munculnya bid'ah di negeri tersebut. Qala Syekhul Islam Taimiyah mengatakan rahimahullah, fa innal amsaril kibar allati sakanaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja minhal al-ilmu wal imanu khamsah. Ada 5 negeri besar yang ditinggali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari 5 negeri tersebut cahaya ilmu dan keimanan. Ya, ini ada 5 negeri. Al-Haraman, mana Haraman itu? Makkah dan Madinah. Ya. Kemudian wal Iraqan, 2 Irak, ini Kufah dan Basrah. Sekarang mana itu? Irak dan Iran, ya. Kemudian Asyam, negeri Syam itu sekarang ya Palestina, Yordania dan seterusnya, ada 5 negeri itu. Ini 5 negeri kaum muslimin pada saat tersebut, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal belajar dan mengajarkan ilmu, ya. Taib minha, dari negeri tersebut, kharajal Quran wal hadis, dipelajari di dalamnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fiqh wal ibadah, dipelajari fikih dan juga ibadah. Wa ma yatba'u dzalika min umuril Islam, dan apa saja yang mengikutinya dari perkara-perkara keislaman, ya. Ini munculnya dari 5 negeri tersebut: Makkah, Madinah, Kufah, Basrah dan negeri Syam. Ini negerinya kaum muslimin sejak masa sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa haraja min hadhil amsar bid'un usuliyah. Selain keluar cahaya ilmu dan iman, muncul juga di negeri-negeri tersebut bid'ah-bid'ah usuliyah, bid'ah-bid'ah yang berhubungan dengan masalah keimanan, ya, pokok-pokok agama ini. Ghairul Madinatil Munawwarah, selain negeri Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah ini tidak pernah ada, ya, muncul bid'ah di sana. Tapi yang muncul adalah di negeri-negeri yang lainnya. Fal Kufatu, ya, Kufah kharaja minha, keluar darinya at-tasyi' wal irja. Subur di negeri Kufah tersebut kaum Syiah dan juga Murji'ah sampai sekarang, ya. Di negeri Iran ini banyak sekali orang-orang Syiah sampai sekarang, ya.
Wantasara ba'da dzalika fi ghairiha. Muncul pertama kali di Kufah, kemudian menyebar ke negeri-negeri yang lainnya. Sampai di seluruh negeri ini ada Syiah. Di Indonesia banyak. Ya. Tidak hanya pemahamannya, tapi komunitasnya, pesantrennya, sekolahnya ini banyak sekali. Ya. Taib. Kemudian wal basratu kharaja minhal qadar wal i'tizal wa nusuk al fasid. Kemudian di negeri Basrah keluar darinya firqah qadariyah, pengingkar qadar, wal mu'tazilah dan para orang yang beribadah dengan ibadah yang rusak. Ini munculnya pertama kali Mu'tazilah dan juga Qadariyah ini di Basrah. Wantashara ba'da dzalika fi ghairiha. Munculnya dari situ kemudian menyebar ke negeri yang lainnya. Sampai mendunia juga. Ya, sampai mendunia. Wasyam, kemudian di negeri Syam kana biha nusbu wal qadar. Muncul di sana Qadariyah dan juga para penyembah berhala. Ini negeri Syam, ya. Amma tajahum fa innaha dhara fi nahiyati Khurasan wa huwa syarrul bid'ah. Kemudian Jahmiyah ini di negeri Khurasan dan itu adalah seburuk-buruknya bid'ah. Ini tempat-tempat ya lahirnya bid'ah pertama kali, terus kemudian menyebar ke negeri kaum muslimin di seluruh dunia. Ya. Di seluruh dunia ini ada. Maka tugas Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berat sekali, ya. Selain dia menjaga dirinya untuk mentasfiyah dan mentarbiyah. Mentasfiyah itu membersihkan dirinya dari keimanan yang keliru, ya. Dan ini tidak kita pungkiri. Mungkin kita dulunya mantan firqah ini, mantan berkeyakinan ini, dan seterusnya. Akhirnya kita perlu tasfiyah diri kita, bersihkan diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf. Kemudian tarbiyah, ya, mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu yang lurus, ilmu-ilmu yang benar. Ini berat tugas kepada diri kita. Kemudian ditambah lagi tugas yang lainnya, yaitu ad-dakwah. Berdakwah, mendakwahkan manhaj salaf ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya kita berusaha untuk mentasfiyah dan mentarbiyah diri kita. Kalau belum sampai, kita itu bisa mendakwahkan kepada yang lainnya, ya. Agar apa? Kita selamat, ya. Kita selamat. Dan jangan memperberat urusan dakwah ini dengan perkataan, sikap atau perbuatan jahil kita, ya. Berkomentar, memunculkan statement atau berbuat seolah-olah ini membela dakwah sunnah atau manhaj salaf, padahal dia tidak memiliki ilmunya, ya, atau dia tidak bisa bijak di dalam mengamalkan hal tersebut, ya. Maka yang demikian, yang didasari atas kebodohan, ini maslahatnya tidak lebih besar daripada mafsadahnya. Seperti yang akhir-akhir ini mungkin kita saksikan sendiri, ya. Waliyadzubillah. Ini untuk kita semuanya, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan, pernyataan, perbuatan dan juga sikap yang kita tidak mengetahui maslahat dan juga mafsadahnya, ya. Taib. Terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, pernah Syekhul Islam rahimahullahu taala ini dikomentari oleh seseorang pada zamannya. Wahai Syekhul Islam, engkau mengetahui orang-orang minum khamr, ya, orang-orang yang menyerang kaum muslimin waktu itu. Kenapa engkau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar?
Karena Syekhul Islam ini termasuk orang yang getol sekali dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan beliau mengatakan seandainya ada rukun Islam, setelah rukun Islam yang 5 itu, maka yang keenam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ketika diprotes yang demikian tersebut, Syekhul Islam seorang yang alim, beliau menjawab, ya, seandainya aku mengingkari hal tersebut, maka akan ada kemudaratan yang lebih besar. Mereka tetap minum khamr, kemudian mereka membunuh orang-orang dan merampas kehormatan para wanita. Ini ya. Jadi demikian masalah dakwah tersebut, amar ma'ruf nahi munkar tidak sembarangan. Ya. Harus dengan cara yang hikmah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Maka teman-teman semuanya, kita harus tahu diri, ya, jangan sampai debat di media sosial, ya, atau share video-video antum yang mungkin kurang tepat dan seterusnya, ya. Cukup antum mencari ilmu dan nge-share ilmu tersebut, gitu aja ya. Gak usah sampai berdebat padahal tulisannya itu copy paste, bahkan dia gak membacanya. Ini atau bahkan dia nggak paham saja, cuman cari judulnya langsung buat debat sana debat sini, ya. Taib barakallahu fik. Kemudian disebutkan setelahnya wa kana dhuhurul bid'ah bihasbil bu'di an darin nabawiyah. Jadi dahulu, ya, munculnya bid'ah ini sesuai dengan jauh dekatnya suatu tempat tersebut dengan negerinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Madinah. Ya. Semakin jauh dari kota Madinah, maka semakin banyak dan semakin liar bid'ahnya. Ini ya. Falamma hadasat al-firqatu ba'da maqtali Utsman dhaharat bid'ah al-haruriyah. Maka ketika Utsman radhiyallahu taala anhu dibunuh, dan yang membunuh ini adalah kelompok bid'ah juga dari kalangan Khawarij. Ini ya, membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu, setelahnya muncul kelompok Haruriyah, ya. Wa ammal Madinatun Nabawiyah, adapun Madinah Nabawiyah, fakanat salimatan min duhuri hadil bid'ah. Pada waktu tersebut, ya, selamat dari bid'ah ini. Tidak ada bid'ah yang muncul di negeri Madinah, ya. Taib. Wa in kana biha man huwa mudmarun lidzalik. Meskipun di kota Madinah ada orang yang sembunyi-sembunyi meyakini bid'ah-bid'ah yang ada. Fakana indahum muhanan wa madmuman. Mereka itu adalah orang yang terhina dan tercela, ya. Idza kana biha qaumun minal qadariyah wa ghairihim walakin kanu makhurin dzalilin, ya. Di sana mungkin ada kelompok Qadariyah dan juga kelompok sesat yang lainnya, namun di kota Madinah mereka itu gak bisa, misalnya mendakwahkan, ya, keyakinan mereka, dan mereka itu termasuk orang-orang yang hina, ya. Bi khilafi tasyi' wal ija' fil Kufah, berbeda dengan Syiah dan Murji'ah yang ada di negeri Kufah, ya, yang di negeri Kufah. Wal itizal bida an-nusaq bil Basrah. Ya, demikian juga Mu'tazilah dan para penyembah patung di Basrah, ya. Dan juga di negeri Syam. Fa innahu kana dhahiran. Mereka sangat nampak sekali, ya, untuk mendakwahkan bid'ahnya dan berkembang pesat di negeri-negeri tersebut, ya. Wa qad thabata fi sahih 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal la yadkhuluha. Dan telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu tidak akan mampu masuk ke negeri Madinah, ya. Dan sampai sekarang, ya, mungkin sebagian teman-teman yang pernah umroh atau haji akan merasakan negeri Madinah itu negeri yang sangat nyaman sekali, ya. Nyamannya di fisik dan juga sampai di hati, rasanya itu tentram betul, gitu ya. Semoga antum semuanya diberikan rezeki untuk bisa mengunjunginya. Itu luar biasa, ya. Apalagi kalau sudah masuk Masjid Nabawi, ya, rasanya bukan adem karena AC-nya, gitu ya. Memang itu adem karena AC-nya, tapi
rasanya sangat nyaman sekali, ya, rasanya sangat nyaman sekali. Apalagi ya mau toleh kanan, toleh kiri, depan, belakang ini ada air zam-zamnya, ya. Kalau di sini minum 1 gelas mikir-mikir ya, 50.000 atau 60.000 gitu ya. Tapi di sana antum mau minum sepuasnya ya gratis gitu ya. Semoga diberikan rezeki untuk kunjung ke sana ya. Ya ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Dajjal itu tidak akan masuk ke negeri Madinah ini. Ya. Walam yazal al ilmu wal imanu dhahiran ila zamani ashabi Malik. Sejak zamannya Imam Malik sampai sekarang ini negeri Madinah adalah pusat ilmu dan keimanan. Sampai berkahnya ini ke negeri kita. Ya. Banyak sekali ustadz-ustadz kita ya ini yang menimba ilmu di kota Madinah, kemudian pulang mendirikan lembaga pendidikan, pulang berdakwah dan seterusnya. Ini keberkahan dari kota Madinah. Bahkan ulamanya ini sampai ya terdengar di negeri kita ini. Padahal kalau antum tahu ya, ulama itu kumpulnya rata-rata itu di Riyadh. Ya, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Fauzan dan beberapa masyayikh kibar itu rata-rata di Riyadh. Tapi yang sampai ilmunya di negeri Indonesia rata-rata siapa? Para masyayikh yang ada di Madinah. Gitu kan? Mungkin antum sering dengar namanya Syekh siapa? Syekh Abdul Razak dan juga bapak beliau ya, hafizahumullah, dan juga masyayikh-masyayikh yang lainnya. Ini ada di negeri mana? Madinah. Ya. Ada di negeri Madinah. Padahal di Riyadh ini adalah pusatnya para kibar ulama. Kalau sekarang MUI-nya ya mungkin di Indonesia. MUI itu ada di di kota Riyadh tersebut. Kalau Riyadh ini ada Jamiatul Imam. Ini juga berkah juga sampai ke beberapa negeri ya, termasuk di Indonesia itu Ma'had Ulum Libya itu ya. Ini adalah pusatnya di Riyadh ya. Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan dan juga masyayikh kibar lain, mereka para pengajar dan juga masyayikh yang tinggal di negeri Riyadh. Riyadh itu ibu kotanya ya. Betul ya? Ibu kota negara Saudi. Baik. Nah ini disebutkan sampai sekarang pun ilmu dan cahaya iman memancar dari negeri Madinah tersebut ya. Negerinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum min ahlil firaq wa hum min ahlil qarni ar-rabi'. Para ashabul Malik ini ya, para sahabatnya Imam Malik ini adalah kaum muslimin yang hidup pada abad yang keempat setelah masa tabi'ut tabi'in. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tempat-tempat awal kali munculnya bid'ah ya. Dan negeri-negeri yang Islamnya itu disebarkan dari selain kota Madinah pasti nanti akan membawa bid'ah-bid'ah ini. Ya. Kalau lihat sejarahnya Indonesia yang bawa Islam dari mana? Dari mana? Para pedagang dari India gitu kan. Murni pedagang gitu ya, pedagang kaum muslimin. Kalau yang berdagang ke negeri kita adalah orang-orang Madinah, maka sejak awal Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya yang bermanhaj salaf, ini sangat bertebaran ya. Dan mungkin ormas ya yang dulu para pendirinya, muasisnya itu belajar dari Madinah atau Mekah, ini yang hampir ya mencocoki dengan sunnah. Betul ya? Coba antum cek nanti ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau keislamannya ini yang dibawa oleh para pedagang dan seterusnya, maka ini adalah keislaman yang mungkin tercampur dengan bid'ah-bid'ah ini. Ya makanya tadi di awal sudah kita sebutkan ya, kita harus mentasfiyah dan mentarbiyah diri kita ya, membersihkan dari mungkin campuran-campuran bid'ah tersebut, kemudian mentarbiyah ya, mendidik dan mengisi dengan yang benar. Fa ammal usurus tsalatsa al-mufaddalah
falam yakun fiha bil Madinah an-nabawiyah bid'ah dhahirah al-battah wala kharaja minha bid'ah fi usuluddin al-battah kama kharaja min sairil amsar, ya. Adapun di 3 generasi yang utama di kota Madinah ini tidak muncul bid'ah. Usul-usul bid'ah ini tidak ada. Dan tidak keluar di dalamnya juga bid'ah sekalipun, enggak ada, ya. Kama kharaja min sairil amsar, sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri yang lainnya, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini penjelasan kapan awal kali munculnya bid'ah dan di tempat mana pertama kali munculnya bid'ah tersebut, ya. Dan kita tidak henti-hentinya sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ya menimba ilmu, mempelajari al-haq, kebenaran ini dalam rangka untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin masih ada dan mengisi dengan akidah yang lurus, keimanan yang benar dan ibadah yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya sebab-sebab terjadinya bid'ah tersebut, ya. Ini perlu kita waspadai, kita ketahui ya agar kita terhindar terjerumus pada perbuatan bid'ah. Taib, sebelum diakhiri mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan atau yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Barakallahu fiik. Monggo kalau ada yang tanyakan. Yayasan termasuk bid'ah enggak? Yayasan sini apa? Raudhatul Ilmi. Ini pertama kali bid'ah di Nganjuk. Yayasan atau ormas bid'ah atau tidak? Ada yang jawab, bantu jawab. Nanti setelah pengajian nggak mau ikut apa diajak Pak Prapto nanti. Wah ini muncul di Nganjuk ini ya. Saya tak ngaji saja, nggak mau ngurus-ngurus. Tapi barakallahu fik ya. Kita itu sebagai ini saja ya. Sarana kita untuk mempermudah dakwah. Apalagi di negeri yang harus taat hukum misalkan ya, semuanya diatur dengan hukum. Maka wasilah-wasilah yang demikian tersebut bisa menjadi wasilah yang terpuji dan harus dikembangkan seandainya itu bisa mendukung dan mengembangkan dakwah, ya. Taib. Jadi jangan keluar ya nanti ya. Mas saya nggak mau jadi pengurus nih. Yang penting walak dan apa? Baroknya bukan pada yayasan tersebut. Ini sebagai sarana saja. Barakallahu fiik. Oke, Mas, barakallahu fiik. Taib, ini ada pertanyaan, bolehkah anak kita belajar ngaji di tempat yang tercampur? Maka dilihat kondisinya. Kondisi yang pertama, kalau percampuran tersebut ya tidak menghantarkan kepada kesesatan, dalam artian tidak mempengaruhi sehingga dia menjadi sesat gitu ya, maka wallahu ta'ala silahkan kalau memang gak ada pilihan yang lainnya. Pilihan itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya, ini ada juga tambahannya, yaitu dengan cara masalah-masalah yang pokok ini kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Masalah akidah, terutama masalah keimanan, ini terus kita pantau. Dalam rangka apa? Kalau memang nanti terjadi sesuatu yang menyimpang, kita bisa meluruskannya. Dua hal itu memang bisa dilakukan kalau memang nggak ada pilihan, ya. Seperti mungkin di awal-awal kita dulu kecil ya,
yang sekarang usianya 30 ke atas, itu nggak ada pilihan kecuali ya di tempat-tempat seperti itu, ya. Makanya perlu untuk terus diisi, ya, ditarbiyah tadi dengan tarbiyah yang baik. Dan semoga di Nganjuk ini segera ada, ya. Nggak apa-apa dimulai yang kecil dulu. Sudah ya, barakallahu fik. Ya dikuatkan nanti besar. Dan dakwah melalui lembaga pendidikan ini juga ada nilai positif yang sangat besar sekali, ya. Kalau orang tuanya kita dakwahi, lewat kita nggak bisa, nanti bisa lewat anak-anak mereka, ya, lewat anak-anak mereka. Dan ini terbukti tidak hanya 1-2, tapi banyak sekali, ya, banyak sekali yang demikian tersebut. Maka saya sangat support kalau seandainya sudah ada lembaga pendidikan terus dikembangkan, dikuatkan, ya, dan saling ta'awun. Ta'awun, tolong menolong satu dengan yang lain. Harus saling legowo. Ini masalahnya orang berkumpul seperti itu. Gesekan itu paketan, ya. Harus saling legowo, bukan egonya yang dimenangkan, tapi apa? Kemaslahatan. Terus kalau ada gesekan, ayo sadar diri, jangan egonya yang dikuatkan, tapi apa? Kemaslahatan itu diingat terus, ya. Ini harus diingatkan terus, ya. Semuanya saling mengingatkan. Biasanya yang muda itu pengennya banter, betul ya. Wes ngene kesewen gitu, ndang ini gitu kan. Yang tua pengennya hati-hati, ojo ngono dhisik ta enek ngene gitu kan. Ya makanya kekuatannya dipadukan. Ya dicari mufakat, kemudian yang muda ini gerak. Biar mufakatnya ini bisa digotong dengan cepat. Jangan sebaliknya, ya. Yang muda ini ngambil keputusan, yang tua menjalankan. Keputusannya enggak hati-hati, yang menjalankan lemot. Perkumpulan yang tidak tepat ini, ya. Tapi coba dimusyawarahkan. Ini kekuatan yang memiliki sisi yang berbeda, ya. Tapi saya mengucapkan demikian bukan lebih baik dari antum, ya, tapi ini pengalaman. Insya Allah kalau Raudhatul Ilmi kan baru-baru gitu, ya. Kalau di sana sudah agak lama. Jadi dari konflik dengan terus sadar, tinggalkan ego dan utamakan apa? Kemaslahatan. Insya Allah nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dihindarkan dari bid'ah-bid'ah yang kecil, yang besar, ya, yang nampak maupun yang tersembunyi, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang mengikuti manhaj salaf secara benar dan diwafatkan di atas manhaj salaf tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.